Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baiklah hadirin, pemirsa sekalian, kali ini saya kedatangan tamu rohani saya. Tamu teman rohani saya, saudara rohani lah ya, saudara rohani saya. Ada yang tengah ini Ibu Yani dari Cilacap. Sebelahnya Bu Yani ada Ibu Ta'ah dari Sunter. Kami alhamdulillah berisi untuk dipertemukan dan di rumah saya sendiri. Jadi kita akan berbagi pengalaman kenapa mencari sekolah ini dan ingin menyampaikan dari sekolah ini apa sih pengalaman-pengalaman yang diperoleh gitu. Pengalaman ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada saudara-saudara ingin menjalankan beragama secara kafah. Baik, saya ingin bertanya dengan Bu Yani atau saya sendiri ya. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri dulu ya. Pengalaman saya sendiri, saya masuk dalam sekolah Thoriqoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara ini. Memang saya adalah pelaku muslim syariat. Jadi saya dari kecil saya sudah diajari ngaji, sekolah juga di sekolah agama gitu ya. Dan saya merasa juga saya sudah menjalankan rukun iman dan rukun Islam yang 5. Alhamdulillah sudah diberikan kesempatan itu. Dan ketika usia saya di atas 40, saya sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin kajian-kajian, termasuk kajian-kajian belajar sholat khusyuk, kemudian kajian-kajian bagaimana kita bisa lebih dekat sama Allah, nggak cuma rasa percaya saja. Kemudian banyak juga dalam kajian saya ada guru syariat saya menyampaikan bahwa kalau ibu-ibu itu mau sholatnya lebih khusyuk dan lebih baik agamanya, coba mencari guru rohani. Nah, dari situlah kami selalu mencari, karena kita nggak ngerti guru rohani itu yang seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dipertemukan dan rezeki untuk ketemu di sekolah ini, sekolah Arwahiyah, belajar tentang ruh di Thoriqoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Alhamdulillah setelah ketemu ini saya bersyukur sekali bahwa hidup saya serasa merdeka sekali ya. Ada apapun bahwa kita sadar kesadaran rohaninya yang luar biasa. Tidak ingin lagi marah, tidak ingin lagi, inginnya bahagia saja gitu. Memang tidak ada sesuatu yang kendala sebenarnya. Sadar betul bahwa dunia ini hanyalah fata morgana, bentuknya apapun. Kalau kita lupakan saja, itu hanya mimpi lah, hanya fata morgana. Yang serius adalah bagaimana rohani kita bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu saya ya. Saya ingin bertanya untuk Ibu Yani yang dari Cilacap ini, karena ayat-ayat kami tentunya berbeda. Monggo Bu Yani, pengalamannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur banget, berterima kasih banget sama guru rohani saya bisa ketemu dengan sekolah ini. Dulu waktu mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, yang orang bilang katanya harus sholat, puasa, zakat, dan beramal, itu kan semua kita di syariat ya. Kalau di sini di sekolah ini Thoriqoh Naqsyabandiyah Nusantara ini nggak cuman itu yang kita cari. Di sekolah ini benar-benar kita menghadapi
kehidupan ini ya Bu, yang sering ya yang jelasnya tentang ekonomi ya, kita perempuan pasti terombang-ambing, yang urus sekolah, kehidupan. Kan pastinya kita terlalu fokus ya, perempuan harusnya gini, tapi sejak masuk sekolah ini semuanya terasa tenang, menghadapin ada nggak ada itu rasanya udah sama. Emang sih nggak semudah itu awal-awal kita masuk sekolah ini ya Bu. Iya, betul. Perjuangannya, jatuh bangunnya, semuanya tuh perlu pengabdian yang benar-benar tulus. Sampai kita bisa benar-benar ikhlas menghadapi ini semua, ya semuanya bisa lancar ya Bu. Iya, beradaptasi ya, Bu Yani. Beradaptasi ya. Bertorikoh itu orang pikir juga agama yang sesat apa ya Bu, bilangnya kayak gitu. Katanya kita yang ini itu kan semuanya dari apa ya, tinggi apa pikiran orang kan lain-lain ya Bu. Torikoh katanya gini gitu, sebenarnya semua itu salah ya. Iya. Kita sendiri pelaku setelah menjalankan kan malah lebih tenang ya Bu, ngadepin semuanya segalanya gitu, dari segala sisi lah, dari emosi kita, menghadapin keluarga, anak-anak, saudara, semuanya bisa terkontrol ya Bu. Iya, betul. Ya bersyukur banget lah bisa di sekolah ini kita bisa merasakan perbedaan yang sangat jauh dengan syariat ya Bu. Iya, lebih terbimbing ya Bu Lebih Yani. terbimbing. Emang nggak semudah itu sih awal-awal kita masuk ke sini. Cemooh dari tetangga, saudara, anak, itu pasti ya Bu. Ada Orang tua, iya benturan-benturan itu. Tapi setelah menjalankan di sini, teramat ya, bahagia banget ya Bu. Susah, senang, semuanya udah sama. Iya. Ada nggak ada juga sama. Iya. Pokoknya luar biasa banget bisa sekolah di sini. Terus orang-orang di sini juga apa ya, termasuk orang-orang yang beruntung banget ya Bu. Mudah-mudahan orang yang di luar bisa masuk sekolah ini. Terus apa, kata-kata orang yang katanya di Torikoh ini sesat apa, itu semuanya omong kosong ya Bu. Semuanya ada di sini, sholat, zakat, apa udah juga ada di sini semuanya. Semua kita jalankan ya. Justru di sini tuh bisa lebih apa, langsung terhubungkan gitu. Kayaknya cukup sekian pengalaman saya. Masih grogi ya Bu. Iya Bu Yani, karena ini memang kita berbagi pengalaman ya sama teman-teman kita di luar sana, dan mengingatkan diri kita kembali bahwa kita adalah bersyukur sekali bertemu dengan sekolah Arwahi, yaitu di sekolah Torikoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara ini. Maka kita berbagi ini untuk sama-sama mensyukuri dan berharap teman-teman yang di luar sana juga bisa menikmati kehidupan yang sebenarnya, yang kekal. Artinya ini kan kita belajar Torikoh itu di syariat. Kan kita berulang dari syariat, kemudian tarikat adalah jalan menuju hakikat, ya kan? Hakikat kemudian ke ma'rifatullah. Ujung-ujungnya kalau setelah ma'rifatullah itu kita luar biasa ya, berjumpa. Kita juga memang masih, bukan mungkin ya, memang masih bertahap untuk naik dimensinya dari dimensi dunia ke dimensi akhirat, karena rohani sejatinya akhirat. Karena tadi kita sadar betul bahwa manusia itu tercipta dari dua entitas, yaitu entitas jasmani dan entitas rohani. Kalau syariat itu yang kemarin kita jalankan itu rukun iman, rukun Islam yang kita lakukan, dan ibadah kita masih di syariat karena kemarin kita masih menggunakan panca indera dan akal kita. Sementara ilmu hakikat ini, ilmu arwahi, tarekatnya itu, jalannya itu menuju sana kita harus ada sistem, ada sistem wasilah dan ada guru pembimbingnya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut dulu untuk Bu
buta. Rukun bu, masya Allah, astagfirullah. Soalnya biasanya punya ikut. Jadi sekarang buta. Saya lupain dari saudara kita dari Sunter. Monggo Bu, ceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya masuk di sekolah ini masih nggak percaya gitu. Ini benar atau salah? Saya juga takut karena memang kita kan mencari guru atau mencari sekolah itu kan yang benar-benar. Jangan sampai kita salah atau yang dibilang orang sesat gitu. Ini kita mencari ini benar nggak ini ya gitu. Sekolah ini kita renungi dulu, kita cari dulu. Apakah tarekat itu penting gitu? Kita cari. Ternyata begitu ada di Google, kita apalagi Muslim, tarekat itu adalah wajib. Karena begini, kalau kita hanya syariat saja, berarti kan hanya jasmani kita. Berarti kita sekolah masih yang jasmani. Kalau kita bertarekat, itu kita sekolah rohani atau sekolah roh. Karena yang ini maaf, saya udah ibaratnya umur kan udah setengah abad. Jadi saya cari sekolah yang untuk menuju pulang atau sekolah rohani untuk ruh saya ini biar kembali ke maha ruh ibarat. Begitu lihat di Google lagi, kok ternyata wajib ini tarekat ini. Oh harus cari nih, harus cari sekolah yang benar-benar bimbing ruh saya gitu. Saya kaji lagi. Di situ pun kalau maaf dulu di syariat itu kita sering mendengar kita harus mencari guru. Saya dulu mencari guru apa ya, atau guru ngaji kah, atau guru maaf banget cari guru kok belum nyambung gitu. Kita masih berangan-angan. Ternyata mencari guru itu adalah mencari guru yang akan menggandeng ruh kita untuk menuju pulang, itulah yang harus kita cari. Nah, sekolah di sini ini mengajarkan ruh kita, begitu juga jasad kita pun ikut. Kalau orang di luar itu bahasanya tarekat itu katanya ilmu rahasia, nggak bisa diungkap umum. Ada yang ngomong lagi, orang tarekat itu mikirnya hanya mikirnya akhirat saja, nggak mikir dunia. Salah. Kalau di sekolah ini, kita dunia pun harus kita pikirin karena kita masih di dunia. Begitu juga akhirat harus kita masukin. Jadi biar dua-duanya nyambung antara akhirat dan dunia. Makanya pikir lagi, loh, katanya begini, kata begitu. Setelah saya masuk sekolah ini, alhamdulillah, istilahnya saya saya lagi belajar. Di sini pun saya masih belajar untuk bagaimana ruh saya itu nanti bisa berdampingan dengan yang maha ruh itu. Di sini memang harus berjuang. Bukan arti kata kita masuk sekolah ini nanti wah sudah tenang dan ini, enggak. Harus Tetap berjuang ya. berjuang Bu ya. Saya sih nggak bisa ngomong banyak, cuma untuk saudara-saudara saya yang sudah masuk sekolah ini, tolong mari kita sama-sama jaga ruh kita untuk bisa selalu ayo bergandengan sama saudara rohani. Untuk yang belum, coba dikaji lagi karena faktor usia, faktor umur kita yang bertambah. Jangan kita hanya melulu di Dunia saja. sekolah, di dunia saja, di sekolah yang jasmani. Begitu saja, cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ta'ah yang luar biasa. Luar biasa pengalamannya. Memang sejatinya demikian ya Bu. Sama-sama sebenarnya kita mencari, itu tadi sama, kita mencari guru yang mana, guru yang seperti apa yang bisa menunjuki kita, menunjukkan ruh kita kembali ke Sang Maha Ruh. Ini memang tidak mudah karena seperti disampaikan di dalam Al-Quran bahwa kita memang harus mencari guru ruhani yang dalam hal ini adalah wali yang mursyida atau utusan ya, atau utusan di zaman kita sendiri. Jadi di sekolah inilah kita diperkenalkan bagaimana kita beribadah secara kafah, artinya jasmani dan rohaninya, dengan bimbingan guru rohani. Karena tanpa bimbingan guru rohani pastilah kita tidak akan sampai, karena di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka ada waliya mursida atau warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu Rasul utusan Allah di zamanmu sendiri, yaitu ulama warasatul anbiya yang dapat membimbing ruh kita menuju Sang Maha Ruh. Nah, ini ada sistem dan syarat dan ketentuannya untuk masuk dalam pelajaran ini. Tapi intinya bahwa setelah kami masuk pertama karena kami juga kaget ya. Ini kami tadi sudah ngobrol sebelumnya bahwa kami awalnya tidak tahu bahwa saya merasa saya sudah beriman, kan kayak gitu Bu ya. Saya merasa sudah beriman, saya merasa juga saya orang muslim sudah berislam gitu. Tetapi ternyata kami masih seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW zaman itu, pada saat ditanya oleh sahabatnya yang orang Baduy, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kata Rasulullah, belum, saudara belum beriman, tapi saudara baru berislam, artinya saudara baru berserah diri. Itu di zaman Rasul Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang jauh ya, saat ini di zaman ini yang kita tidak mengenal langsung Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita memang wajib mencari apa yang dikatakan oleh Bu Sa'ah tadi, bahwa ternyata kita wajib bertorikoh. Torikoh apa sih? Mencari jalan untuk mencapai hakikat, menuju makrifat gitu ya. Jadi ketika kita mau belajar tentang ilmu rohani, maka kita emang harus beriman dulu. Ternyata kalau kita di sini kita belum dikatakan beriman sebelum kita berbaiat. Baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab. Jadi saya itu takutnya minta ampun, takut saya mati, saya belum dikatakan orang yang beriman. Padahal di Al-Quran banyak sekali seluruhnya ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Orang-orang yang beriman. Jadi yang wajib sholat, yang wajib melaksanakan rukun iman, rukun Islam adalah orang yang sudah beriman gitu. Sementara saya belum dikatakan orang yang beriman ketika belum berbaiat. Baiat itu penanaman nur iman dan nur kitab, itu yang berfungsi untuk untuk menyambungkan rohani kita yang dibimbing oleh guru rohani yang sudah sampai. Guru rohani adalah wali yang mursida, utusan di zaman kita sendiri, yang sejatinya adalah nurin ala nur. Jadi beliau adalah membawa nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu masuk di dalam, setelah kita ditanamkan nur iman dan nur kitab, maka kita menyambungkan dengan beliau, dengan bimbingan beliau kita menyambungkan ke dimensi akhirat melalui gelombang yang sama. Jadi sama dengan kita menghubungi saudara kita, misalnya saudara saya misalnya di Banjar gitu ya, saya kan harus tahu alamatnya, harus tahu punya HP-nya ya kan, dan punya nomor teleponnya. Jadi kita menghubungi dia langsung
hari itu juga, saat itu juga kita bisa berkomunikasi. Kira-kira analoginya seperti itu ya ketika kita belajar di Thoriqoh ini. Jadi memang wajib. Setelah saya terutama saya menyampaikan tadi seperti Bu Saah dan Bu Yani tadi disampaikan bahwa ketika kita sudah masuk, memang awalnya kita bingung-bingung, kok kita seperti hidup di dua alam ya. Saya sini bengong-bengong karena dua dimensi yang berbeda. Ketika kita berthoriqoh, kita itu harus nol dari akal dan pikiran kita semua. Betul-betul kita fokus hanya ruhani kita. Ruhani kita menyatukan dengan gelombang bimbingan guru, dan kita berzikir untuk membersihkan kolbu kita yang kemarin di dunia ini tidak mengenal rohani, tidak mengenal ilmu rohani, tidak terbimbing oleh guru rohani, tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini bersih, membersihkannya dengan zikrullah yang terbimbing. Jadi sakitnya luar biasa. Sakit nggak Bu Yani? Luar biasa. Luar biasa. Bu Saah sakit nggak? Cuma jalan ini satu-satunya Iya kan? bisa kita lebih mendapatkan diri bersama yang kuasa ya. Nah, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibaratnya ini adalah ihdinas sirata mustaqim. Jadi jembatan menuju alam akhirat. Sebelum ke alam akhirat kita ada jembatan namanya siratal mustaqim yang seperti rambut dibelah 7 yang tidak mungkin, bagaikan kiasnya ya. Kiasnya itu seperti rambut dibelah 7, jadi yang nggak mungkin gitu. Rambut kok dibelah 7, mana bisa, pastikan kita kecebur ya. Mesti kita kecebur masuk kali kan, itu ibarat jembatnya gitu ya. Tapi kan ini jalan satu-satunya Tapi ya. ternyata itu tobat banget ya. Ketika tobat banget, bener ya. Jadi kita ngalami loh, kita itu ngalami bagaimana dosa-dosa kita, dosa saya dengan dosa Bu Yani, dengan dosa Bu Saah berbeda-beda. Cara dikirnya sama, Quran kodimnya sama, guru rohaninya sama, tapi di kita sendiri-sendiri tergantung dari dosa-dosa kita sendiri gitu. Jadi karmanya sendiri. Channelnya sama, caranya sama, syaratnya sama, diikutin semua gitu ya. Tobatnya sama, tapi dosanya beda. Jadi sakitnya luar biasa beda-beda. Tapi yang jelas itu pengalaman yang luar biasa menyaksikan alam akhirat. Kita akhirat itu bukan cerita ya Bu ya. Udah ngalami. Dan ternyata ngalami di neraka itu kita nggak kapok karena selama kita masih hidup ya Bu. Mumpung masih hidup ya. Dan ada bimbingan guru rohani tentunya yang luar biasa itu luar biasa. Kalau kita nggak ada bimbingan guru rohani, ya Allah, begitu kita mati, ternyata kita tuh akhirat sakitnya kayak gitu, neraka kayak gitu, kita mau tolong lagi bisa baliknya nyawa kita, nggak bisa balik. Nah ketika kita di sini kita tolong, kita ditolong sama guru kita loh, ditolong sama guru kita betul-betul. Jadi tidak ada jalan lain, itu yang harus kamu lewati. Itu kata guru kami. Kemudian bersedekahlah. Akhirnya kami buktikan sedekah itu. Setelah bersedekah, ternyata berkurang itu yang namanya rasa sakit kita. Jadi seperti yang kita ada di surat Yasin ya. Di surat Yasin ada ya, bahwa tanganmu yang akan menyaksikan, kakimu yang tanganmu yang berbicara, kakimu yang menyaksikan, mulutmu terkunci, telingamu tertutup, ya kan? Matamu pun tertutup. Jadi hanya tangan yang berbicara. Itu betul, itu nyata. Dan kita sampai ngerangkak gitu. Tapi kita semua udah ngalamin. Kita sudah mengalami. Dan setelah itu betapa bahagianya bahwa kita banyak kehilangan. Setelah kita pembersihan rohani sekali itu ya, amalan baru sekali itu, kita sudah merasakan kehilangan banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan khawatir kita. Di dunia itu kita udah nggak khawatir. Ternyata di akhirat sana luar biasa. Oh, kita itu berjumpa dengan ruh-ruh yang lain. Jadi Isra Mi'raj Nabi Rasulullah SAW yang ke Sidratul Muntaha itulah benar adanya karena kita mengalami. Walaupun kita belum sampai ke Sidratul Muntaha, kita baru pembersihan, tapi kita bisa membuktikan akhirat itu nyata. Ya, Bu. Dan saat di dunia dan nyata, ya Bu ya. Iya. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Insya Allah lain kali bisa kami
bersambung kembali ketika dalam jumpa nanti dipertemukan. Akhir kata, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.